Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Putri Tami, NIM channel B0230 dari Program Studi Manajemen Pemasaran kelas E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 4 analisis risiko PT Paragon Technology and Innovation atau PTI. Yang pertama adalah latar belakang. PT Paragon Technology and Innovation atau PTI didirikan pada 28 Februari 1985 oleh pasangan suami istri Dr. Andes Haji Subakat Hadi MSc dan Dr. Anda Hajah Nurhayati Subakat APT. Saat itu perusahaan ini bernama PT Pusaka Tradisi Ibu dan merupakan industri rumahan yang memproduksi produk perawatan salon. Nama perusahaan ini kemudian diubah menjadi PT Paragon Technology and Innovation pada tahun 2011. Saat ini PT Paragon Technology and Innovation merupakan perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia yang menaungi berbagai merek, di antaranya Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Putri, Labore, Biodev, Instaperfect, Kristalur, Tavi, dan Wonderly. Selanjutnya adalah identifikasi risiko. Yang pertama, 1. Risiko pasar. Persaingan ketat dengan merek internasional. PTI bersaing dengan merek global seperti L'Oreal, Maybelline, dan Sephora yang memiliki keunggulan teknologi dan pemasaran. Yang kedua, perubahan tren kecantikan lokal. Tren kecantikan seperti skincare berbahan alami dan vegan terus berkembang, sehingga PTI harus cepat berinovasi agar tidak tertinggal. Selanjutnya, ketergantungan pada pasar domestik. 80% penjualan PTI berasal dari Indonesia, sehingga jika daya beli masyarakat menurun, potensi penurunan pendapatan akan tinggi. Selanjutnya adalah risiko operasional. Ada gangguan rantai pasok bahan baku halal. Bahan baku bersertifikat halal yang menjadi keunggulan PTI seringkali memerlukan impor, sehingga risiko keterlambatan pengiriman akibat hambatan logistik tinggi. Selanjutnya adalah kesalahan produksi massal. Risiko produksi kosmetik yang tidak memenuhi standar dapat menyebabkan penarikan produk atau recall dan kerugian besar. Lalu ada keselamatan pabrik dan karyawan. Risiko kecelakaan kerja atau gangguan di fasilitas produksi utama di Tangerang yang dapat menghambat operasional. Selanjutnya adalah risiko keuangan. Ada ketergantungan pada mata uang asing. Impor bahan baku dengan harga dolar AS, dolar Amerika Serikat, membuat PTI rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Lalu pengelolaan diskon yang berlebihan. Diskon besar untuk meningkatkan daya tarik konsumen dapat merugikan margin keuntungan jangka panjang. Terakhir ada ketergantungan pada modal internal. Risiko jika perusahaan gagal mendapatkan pembiayaan eksternal untuk ekspansi pasar internasional. Selanjutnya adalah risiko teknologi. Yang pertama ada kompetitor lebih unggul dalam teknologi digital. Merek kosmetik lain lebih agresif dalam menggunakan AI untuk personalisasi produk dan pemasaran. Selanjutnya ada serangan cyber pada platform digital. Platform e-commerce Wardah dan database pelanggan PTI dapat menjadi target serangan cyber. Lalu ada kegagalan sistem produksi otomatis. Gangguan perangkat lunak atau perangkat keras dapat menyebabkan keterlambatan produksi dalam jumlah besar. Yang kelima ada risiko hukum dan regulasi. Ada kepatuhan terhadap standar halal. Adanya perubahan regulasi tentang kosmetik halal yang lebih ketat dapat meningkatkan biaya sertifikasi. Lalu ada pengawasan BPOM. Risiko jika ada produk yang tidak lolos uji Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM yang dapat menyebabkan denda atau larangan distribusi. Terakhir ada gugatan konsumen. Risiko hukum akibat komplain konsumen seperti reaksi alergi terhadap produk tertentu yang dapat mencoreng reputasi merek. Lalu ada evaluasi risiko. Di sini kita bisa melihat dari tabel. Yang pertama ada risiko persaingan pasar kosmetik, itu probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi, tingkat keparahannya tinggi. Untuk keterangannya, persaingan dari merek lokal dan internasional sangatlah ketat. Lalu ada perubahan tren kecantikan, probabilitasnya sedang, dampaknya sedang, dan tingkat keparahannya sedang. Tren cepat berubah-ubah sehingga membutuhkan inovasi terus-menerus. Selanjutnya adalah gangguan rantai pasok bahan baku. Itu probabilitasnya tinggi, dampaknya tinggi, dan tingkat keparahannya tinggi. Keterangannya adalah bahan baku halal sering diimpor sehingga rentan terhadap gangguan. Selanjutnya ada kesalahan produksi massal. Probabilitasnya rendah, dampaknya tinggi, dan tingkat keparahannya sedang.
Keterangannya adalah produk cacat dapat menyebabkan kerugian reputasi dan biaya. Lalu ada fluktuasi nilai tukar mata uang, probabilitasnya tinggi, dampaknya sedang, dan tingkat keparahannya tinggi. Keterangannya ketergantungan pada bahan impor membuat risiko ini signifikan. Lalu ada serangan cyber pada data digital, probabilitasnya sedang, dampaknya sedang, dan tingkat keparahannya sedang. Keterangannya adalah kerugian data pelanggan dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap merek atau PT tertentu. Lalu untuk risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi, probabilitasnya rendah, dampaknya tinggi, dan tingkat keparahannya sedang. Regulasi halal dan BPOM yang ketat, namun mitigasinya baik. Selanjutnya adalah pengelolaan risiko. Yang pertama ada mitigasi. Di antaranya ada persaingan pasar kosmetik, mengembangkan inovasi produk berbasis tren terkini dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan untuk memperkuat posisi kompetitif. Lalu ada gangguan rantai pasok, menambah pemasok alternatif, menyediakan stok bahan baku, cadangan, dan memperkuat perencanaan logistik. Untuk fluktuasi nilai tukar, kita bisa menggunakan strategi lindungi nilai atau hedging pada transaksi impor untuk melindungi perusahaan dari volatilitas kurs. Lalu ada serangan cyber. PTI dapat mengadopsi sistem keamanan IT yang canggih dan melakukan audit serta simulasi keamanan secara berkala. Lalu ada ketidakpatuhan regulasi, dapat dilakukan dengan membentuk tim khusus untuk memantau perubahan regulasi dan memberikan pelatihan kepatuhan kepada tim operasional. Lalu selanjutnya adalah transfer. Yang pertama adalah gangguan operasional. PTI dapat mengasuransikan fasilitas produksi, bahan baku, dan produk jadi untuk memitigasi risiko kerugian material. Yang kedua, risiko keuangan, bermitra dengan lembaga keuangan atau bank untuk mengelola risiko nilai tukar atau pembiayaan proyek besar. Selanjutnya adalah risiko pasar, dapat menjalin kerjasama dengan distributor dan agen pemasaran yang memiliki jaringan luas untuk berbagi risiko distribusi. Lalu risiko teknologi, menggunakan jasa pihak ketiga seperti konsultan IT untuk memastikan keamanan cyber dan manajemen data yang andal. Untuk regulasi, dapat menggunakan konsultan hukum untuk memastikan semua dokumen dan proses memenuhi persyaratan hukum dan standar sertifikasi. Selanjutnya adalah penerimaan. Yang pertama ada perubahan tren pasar, menerima bahwa perubahan tren kecantikan adalah bagian dari dinamika pasar, tetapi tetap mempersiapkan respon cepat melalui inovasi produk. Lalu gangguan kecil operasional, mengakui bahwa gangguan kecil pada rantai pasok atau produksi mungkin terjadi, namun dampaknya dapat diminimalkan dengan perencanaan darurat. Lalu ada risiko teknologi, menerima kemungkinan gangguan kecil pada teknologi yang tidak mempengaruhi operasional secara signifikan, namun tetap memiliki rencana perbaikan cepat. Selanjutnya adalah rencana kontingensi. Yang pertama, inovasi dan penyesuaian produk pasar. Menyusun tim khusus untuk memantau tren pasar dan mempercepat pengembangan produk baru. Lalu diversifikasi pemasok dan manajemen rantai pasok. Menambah pemasok cadangan untuk bahan baku dan memperkuat hubungan logistik. Lalu ada pengelolaan keuangan untuk fluktuasi nilai tukar dan pembiayaan. Menyusun anggaran darurat dan melakukan strategi hedging untuk melindungi nilai tukar. Terakhir ada keamanan teknologi dan perlindungan data untuk memperkuat sistem keamanan IT dan menyiapkan sistem cadangan data. Selanjutnya adalah kepatuhan terhadap regulasi dan hukum, menyusun tim kepatuhan hukum untuk memantau regulasi dan perubahan hukum. Lalu strategi komunikasi dalam krisis, menyiapkan rencana komunikasi krisis untuk menyebarkan informasi dengan cepat kepada pihak terkait. Lalu terakhir ada pelatihan dan kesiapan SDM, melakukan pelatihan rutin bagi karyawan dan menyediakan dukungan dalam situasi darurat. Baiklah, sekian presentasi saya untuk tugas 4. Analisis risiko PT Paragon Technology and Innovation atau PTI. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.